Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jelajah soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sesuai kisi-kisi BKN dan sesuai FR CPNS tahun 2021. Nah yuk teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan saran atau mengkritik pemerintah. Sikap pemerintah ini merupakan contoh pengamalan Pancasila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunci jawabannya yaitu D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah teman-teman, pada sila keempat ini mengandung makna demokrasi, di mana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsa. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan kritik dan saran kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kasus pengeboman Masjid Istiqlal pada 19 April tahun 1999, tepatnya terjadi di pusat perkantoran di lantai dasar masjid, di tepi koridor kantor Sekretariat Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BMOIWI. Ledakan itu menyebabkan pecahnya lapisan batu pualam hitam di tembok. Hal itu juga membuat pecah. Nasib yang sama juga dialami kantor-kantor lain di sekitar BMOIWI, termasuk Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selain itu, ada 2 orang yang mengalami cedera akibat ledakan. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan dari Pancasila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman, kita analisa dulu ya. Ini terjadi terorismenya itu di masjid. Berarti ada hubungannya dengan agama. Nah, jawabannya yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, aksi terorisme berbasis agama adalah tindakan penyimpangan terhadap sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terutama butir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman, untuk butir-butir pengamalan Pancasila itu sudah ada di videoku sebelumnya ya, yang berjudul 45 butir Pancasila dan contoh perilaku dalam perilaku sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki 7 butir pengamalan Pancasila, yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada di soal ya teman-teman. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tidak melakukan tindak korupsi merupakan pengamalan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kunci jawabannya yaitu E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman,
Sila kelima mengandung makna bahwa keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial. Kita lanjut ya ke soal nomor PKI atau Partai Komunis Indonesia ditumpas karena memiliki prinsip yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, prinsip tersebut adalah A. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. B. Adanya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. C. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat didasari rasa cinta tanah air. D. Kepentingan individu diutamakan. Atau E. Prinsip materialisme yang menyangkal adanya Tuhan dan jiwa rohani sehingga menindas pribadi dan agama. Yap, betul. E. Prinsip materialisme yang menyangkal adanya Tuhan dan jiwa rohani sehingga menindas pribadi dan agama. Pada ideologi komunisme, hak pribadi perseorangan tidak diakui, lebih mengutamakan kebersamaan dan menyangkal adanya Tuhan. Next, soal nomor 5. Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. C. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. D. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Atau E. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Kunci jawabannya yaitu B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Nah, teman-teman, negara itu bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut soal nomor 6. Rapat tahunan sekolah baru selesai dilaksanakan dan sudah memiliki beberapa hasil dan keputusan. Bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Yap, betul, D4. Nah, ini berhubungan dengan musyawarah dan mufakat ya teman-teman. Sudah jelas berarti Pancasila keempat. Nah, teman-teman, ini butir-butir yang terdapat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ini yang terdapat di soal ya teman-teman. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Poin ke-8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Tanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lanjut soal nomor 7. Menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang A. Sosial, B. Politik, C. Budaya, D. Ekonomi, atau E. Keagamaan. Yap, betul, B. Politik. Nah, teman-teman, membentuk organisasi merupakan salah satu contoh kontribusi dalam bidang politik. Dengan menjadi salah satu anggota masyarakat di dalam organisasi tersebut, maka seseorang bisa menyampaikan aspirasinya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Benar banget, yaitu C. Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, berikut butir-butir Pancasila pada sila ketiga Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman, pada soal itu ada mengembangkan rasa cinta tanah ini terdapat pada butir Pancasila poin 2 dan 3 yang dipanah ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ari sedang dalam perjalanan pergi ke kantor mengendarai sepeda motor. Pada pagi hari, nah jalanan masih sepi dan dia pun menerobos lampu merah karena merasa tidak ada polisi dan jalanan yang sepi. Sikap Ari merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu A. Sila 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Jawaban untuk soal nomor 9 yaitu lampu lalu lintas bertentangan dengan Pancasila kelima, yaitu terutama pada butir tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, teman-teman, berikut butir-butir Pancasila yang terdapat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini yang terdapat di soal ya, teman-teman. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Gotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila memiliki nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Dinamis, D. Praktis, atau E. Pragmatis. Ayo, kira-kira apa ya? Yap, betul, D. Praktis. Nah, teman-teman, nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes CPNS tahun 2021.